Ya, pada konten kali ini kita akan membahas tentang pengertian filsafat atau filsafat secara umum. Ketika kita mendengar kata filsafat, dalam pikiran kita, wah, itu hal yang rumit dan dia sulit untuk diimplementasikan dalam keseharian. Bahkan ketika kita belajar filsafat, bisa jadi nanti kita murtad dan menjadi liberal karena terlalu dalam membahas tentang filsafat. Pasti itu stigma yang ada dalam pikiran kita. Pasti teman-teman pernah mendengar kata don't judge book by the cover. Nah, seperti itu juga filsafat. Kadangkala kita hanya ngejudge filsafat atau menghakimi filsafat pada tataran covernya saja. Tapi kita tidak berani masuk untuk mengenal filsafat itu sendiri, dan pada akhirnya kita bisa memahami sebenarnya isi konten atau isi teks dari filsafat. Pesan-pesan apa sebenarnya yang disampaikan oleh filsafat. Nah, secara umum filsafat berasal dari dua suku kata. Yang pertama philo, yang kedua sophia. Philo itu berarti cinta dan sophia itu kebijaksanaan. Jika digabungkan dua suku kata tersebut, dapatlah satu pengertian bahwasanya filsafat adalah cinta kebijaksanaan. Yang ketika orang berfilsafat, ketika orang yang belajar berfilsafat, mereka adalah seorang pendamba, pencinta akan kebijaksanaan tersebut. Seorang filsuf Yunani yang terkenal, Aristoteles, mengatakan bahwasanya filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang kebenaran yang meliputi logika, fisika, metafisika, dan pengetahuan praktis. Sedangkan Plato mengatakan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang hakikat. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwasanya filsafat itu adalah ilmu dasar yang memang sudah selayaknya kita pelajari. Ciri-ciri orang belajar filsafat bisa dilihat dari pertama, universal atau menyeluruh. Jadi kajian pemikirannya itu, sudut pandang yang dipakai itu luas. Pada akhirnya ketika orang belajar filsafat, dia tidak hanya pada tataran yang fokus pada satu ilmu saja, tapi seluruh ilmu pasti dia pahami atau pemikirannya luas tentang keilmuan tersebut. Yang kedua itu radikal. Radikal di sini berarti mengakar, berasal dari katanya redik, begitu akar. Nah, ketika orang berfilsafat, maka ciri pengetahuannya atau dia berpikir itu secara mengakar, bahkan sampai kepada hal-hal yang paling fundamental atau paling mendasar, yang pada akhirnya dia itu bisa menjadi hal-hal yang paling esensial. Setelahnya sistematis. Nah, ketika orang belajar berfilsafat, pasti pengetahuannya runtut dalam penyampaian dan berpikir itu pasti metodenya itu secara runtut gitu. Dia runtut dalam berpikir dan runtut dalam menyampaikan pikiran-pikirannya tersebut. Ketika kita melihat dari pengertian dan ciri berfilsafat tadi, kita sudah mengetahui mengapa kita harus berfilsafat. Nah, pada dasarnya berfilsafat adalah menjadi hal yang fundamental dalam kehidupan manusia, apalagi dalam dunia akademis atau dunia pendidikan. Karena filsafat sering dikatakan sebagai mother of science atau ibu dari segala ilmu. Maka dari itu setiap ilmu atau setiap mata pelajaran atau mata kuliah yang kita pelajari di bangku perkuliahan pasti ada dasarnya dengan filsafat, ada kaitannya dengan filsafat. Secara tidak sadar pun kita kerap menggunakan kata-kata atau tata bahasa yang ada dalam kajian filsafat, seperti ontologi, epistemologi, aksiologi, materialisme, idealisme. Itu semua kajian-kajian filsafat atau bahasa-bahasa filsafat. Mengapa kita sering mengatakan filsafat itu rumit? Sebenarnya secara gagasan, secara gambaran luas, filsafat itu bukan ilmu yang rumit atau ilmu yang sulit dipahami, tetapi penyampaian ilmu tersebut yang memang kadangkala membuat kita rumit. Pada akhirnya, hal-hal yang rumit tersebut harus kita lihat atau kita relatekan dalam kehidupan sehari-hari, agar dia benar-benar relate dan cocok untuk kita laksanakan atau kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pasti ada perbedaan pendapat tuh. Dalam Islam filsafat itu haram. Pasti dalam Islam seringkali kita mengatakan berfilsafat hukumnya haram. Landasan hukum yang kita ambil dalam berfilsafat ini biasanya dilihat dari argumentasi yang dibawa oleh Al-Ghazali. Pasti seringkali kita mengatakan Al-Ghazali saja mengharamkan filsafat. Padahal
sebelum Al-Ghazali mengharamkan filsafat, dia terjun langsung untuk mendalami ilmu-ilmu filsafat tersebut, dan setelahnya dia mempelajari ilmu-ilmu tasawuf. Jadi pada akhirnya kita tidak bisa hanya melihat dari satu sudut pandang saja. Kita tidak hanya bisa melihat dari covernya saja, tetapi kita bisa melihat dari berbagai sudut pandang ketika kita berfilsafat. Nah, mungkin untuk teman-teman pelatar yang baru ingin mendalami filsafat, ada beberapa referensi buku yang memang itu relate dan dia gampang untuk dipahami untuk filsafat pemula. Yang pertama itu ada Dunia Sofi, yang bentuknya dia seperti novel tetapi bahasanya di dalamnya filsafat. Ada Alam Pikiran Yunani yang dikarang oleh Muhammad Hatta. Ada Sejarah Filsafat Barat yang dikarang oleh Bertrand Russell, dan ada juga Pengantar Filsafat yang dikarang oleh Louis Katsoff.